Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Barat. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Salman Khan sebagai Barat, Katrina Kaif sebagai Kumut Raina atau Madam Sir, dan Sunil Grover sebagai Vilayati Han. Film diawali ketika seorang investor bernama Gulati dan temannya datang ke toko Barat untuk menawarkan kerjasama. Mereka meminta Barat untuk menjual toko kepada mereka karena pasar tersebut akan dijadikan sebuah mall. Lalu Barat mengajak Gulati ke sebuah ruangan. Tapi bukannya membicarakan hal tersebut, Barat malah memberikan Gulati pelajaran dan menggantungnya dengan tali. Barat mengancam akan membunuhnya jika dia berani datang dan memaksanya menjual tokonya lagi. Setelah Barat melepasnya, Gulati beserta teman-teman investornya lari terbirit-birit. Gulati mengancam akan membunuh Barat suatu hari nanti jika Barat tetap tidak mau menjual tokonya. Tapi Barat tidak takut akan hal itu. Dia malah berkata kepada pemilik toko yang lain bahwa selama dia masih hidup, dia tidak akan menjual tokonya kepada investor asing. Lanjut cerita saat di rumah cucu-cucu Barat berlarian dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Para adiknya meledek Barat karena selalu merayakan ulang tahunnya meski sudah tidak muda lagi. Tak lama kemudian Madam Sir datang dan tak sengaja menabrak tukang bunga, dan Barat yang melihatnya pun hanya tersenyum. Setelah itu Barat mengeluh kepada Madam Sir bahwa dia diejek oleh keluarganya karena selalu merayakan ulang tahun di stasiun dan meniup lilin dengan berlari di sepanjang stasiun Atari. Namun Madam Sir hanya tersenyum dan membuat candaan kecil agar Barat tidak kesal lagi. Keesokan hari rombongan keluarga besar Barat pun berangkat ke stasiun Atari. Saat di stasiun, salah satu cucunya menanyakan kenapa kakeknya saat ulang tahun selalu datang ke stasiun ini. Barat pun menceritakan kisah masa lalunya. Inilah alur ceritanya. Pada waktu itu di Gaon Mirpun, Lahore tahun 1947, Barat kecil sedang bermain kelereng di sekolahan bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba kelereng terpental dan masuk ke ruang guru. Barat dan temannya diam-diam masuk ke ruang guru untuk mengambil kelereng tersebut. Saat itu Barat mendengar bahwa gurunya mengatakan daerah Mirpur sudah bukan wilayah India dan India berada di seberang Lahore. Mendengar hal itu, Barat langsung pergi ke ayahnya yang berada di stasiun kereta. Barat memberitahu hal tersebut kepada ayahnya. Ayah yang melihat Barat cemas langsung menenangkannya dan menyuruh Barat untuk makan manisan ketika dia merasa sedih. Lalu ayah menyuruh Barat untuk membunyikan bel karena sebentar lagi ada kereta yang akan datang. Namun betapa terkejutnya, dia melihat gerbong kereta yang dipenuhi oleh para mayat. Saat dia masuk ke gerbong, terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Menyadari itu, Barat dan keluarganya langsung berkemas dan segera pergi dari Pakistan ke India. Tapi waktu itu stasiun sudah berubah menjadi lautan manusia. Mereka berebut untuk naik kereta agar bisa segera meninggalkan Pakistan menyelamatkan diri. Ketika Barat akan menaiki kereta dengan menggendong Gudia adiknya, tak sengaja ada kegaduhan yang menyebabkan Gudia jatuh di antara para warga. Lalu ayah Barat memutuskan untuk turun mencari Gudia. Sebelum itu sambil memberikan jam tangannya, ayah berpesan kepada Barat untuk menjaga keluarganya sampai ia kembali dengan Gudia. Ayah meminta Barat pergi ke toko bibinya yang bernama Hand Ration Store di Delhi dekat dengan tempat pengungsian. Dan akhirnya kereta pun melaju. 2 minggu setelah kejadian tersebut, Barat dengan ibunya beserta kedua adiknya mengunjungi bibinya di Hand Ration Store. Mereka disambut hangat oleh bibi, tapi suami bibi tidak menyukai kedatangan mereka, mengingat tempat tinggal mereka yang sangat sempit. Tapi bibi tetap membiarkan mereka tinggal di rumahnya. Karena sekarang hidup mereka telah miskin, kini Barat kecil menjadi tulang punggung keluarganya. Di tempat pengungsian itulah Barat mengenal Vilayati yang bernasib sama sepertinya. Mereka berdua ingin makan manisan, tapi mereka tidak punya uang. Barat dan Vilayati pun mencuri selimut di toko bibinya dan menjualnya. Tapi saat hendak menjual, Barat berubah pikiran. Dia merasa bersalah karena bibi memperlakukannya dengan baik, tapi dia malah mencuri selimutnya. Namun Barat malah dipukuli oleh para remaja yang hendak membeli selimut tersebut. Sesampainya di rumah, ibu Barat bertanya tentang luka di wajah Barat. Barat memberitahu yang sebenarnya kepada ibunya. Barat mengira bahwa ibunya sangat membencinya karena dia, ayah dan Gudia hilang. Ibu menjelaskan bahwa itu semua bukan salah Barat. Ibu meminta agar Barat berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga meminta Barat menepati janjinya kepada ayahnya bahwa dia akan selalu menjaga keluarganya. Setelah mendengar perkataan ibunya, Barat kemudian memutuskan untuk bekerja dan selalu bersama sahabatnya, Vilayati. Hingga suatu hari, Barat dan Vilayati mendaftar di sirkus jalanan.
Di mana seiring waktu, sirkus tersebut berubah menjadi sirkus terbesar di India Utara bernama The Great Russian Circus. Vilayati sebagai pembawa acara di sirkus tersebut, dan Bharat remaja telah menjadi bintang di sirkus tersebut. Bersama Radha, partner kerjanya, mereka kerap menampilkan atraksi-atraksi berbahaya. Bharat selalu beratraksi di tong setan, bertanding dengan Jimbing. Tapi suatu ketika saat mereka sedang menghibur penonton dengan lagu dan tarian khas India, tiba-tiba terdengar suara orang jatuh. Seketika musik berhenti, dan ternyata adik Bharat mencoba menaiki motor di sirkuit tong setan. Ia mengalami patah tulang. Setelah kejadian itu, Bharat memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di sirkus. Dia khawatir atraksi-atraksi berbahayanya ditiru pemuda-pemuda yang terkesan dengan atraksinya. Padahal atraksi tersebut harus dilakukan oleh orang profesional. Akhirnya setelah bicara dengan Radha dan Vilayati, Bharat pun resmi keluar dari sirkus. Pada tahun 1964, setelah keluar dari sirkus, Bharat dan Vilayati harus mengantri panjang demi mendapatkan pekerjaan. Lanjut cerita, setelah bertahun-tahun mengantri pekerjaan, akhirnya Bharat dan Vilayati diterima kerja di sebuah tambang minyak di wilayah Timur Tengah. Disinilah awal mula Bharat bertemu dengan Kumud Reina, calon atasan yang dia panggil Madam Sir, karena meskipun wanita, dia sangat tegas. Setelah melalui tes fisik dan medis, Bharat, Vilayati, dan seluruh tim pun berangkat ke Timur Tengah untuk memulai pekerjaan di sana. Sesampainya di Timur Tengah, ternyata Madam Sir juga ikut untuk mengawasi para pekerja di sana. Di sana mereka satu tim dengan banyak orang, seperti dari Pakistan, Sri Lanka, Filipina, dan Indonesia. Pekerjaan ini membutuhkan tenaga yang sangat keras, juga risiko yang sangat serius. Namun mereka tetap bertahan demi menafkahi keluarganya. Suatu hari terjadi konflik di tempat mereka bekerja karena terjadi diskriminalisasi, di mana para pekerja asing mendapat jatah makan banyak dan tak pernah kurang, sedangkan jatah makan Bharat dan timnya selalu kurang dan mereka selalu kelaparan. Hal itu membuat Bharat melakukan protes kepada ketua pengawas. Dia menyampaikan keluhannya. Pengawas terlalu arogan jika melakukan hal yang tidak adil hanya karena ras mereka. Bharat meminta jatah mereka juga dibanyakin supaya para pekerja tidak ada yang kelaparan. Dengan begitu, Bharat dan tim bisa bekerja lebih giat dan menguntungkan perusahaan. Mendengar itu, pengawas pun mau mendengarkan Bharat. Dia berjanji akan menambah jatah makanan untuk tim Bharat. Bharat dianggap sebagai pahlawan oleh rekan kerjanya, tapi tidak dengan Madam. Dia tiba-tiba datang dan langsung memarahi Bharat karena sudah berani berbicara kepada ketua. Bharat menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengatakan apa yang dia rasakan sekarang. Namun tiba-tiba Madam Sir malah berkata, kapan Bharat akan mengatakan perasaan untuk Madam yang sebenarnya? Mengetahui bahwa dia keceplosan, Madam Sir segera pergi meninggalkan Bharat. Tapi Bharat yang lugu masih belum mengetahui maksud Madam Sir. Malam hari, rekan-rekan kerja Bharat memintanya untuk menemui Madam Sir dan merayunya terkait hari libur perayaan Diwali esok hari. Karena mereka yakin Madam Sir akan mendengarkan Bharat. Karena kemarin kan dia keceplosan menyatakan cinta pada Bharat. Bharat dengan keadaan mabuk pergi menemui Madam Sir untuk minta izin libur sehari di perayaan Diwali. Tapi tak disangka, Bharat malah menyatakan perasaannya kalau dia mencintai Madam Sir. Bharat juga menceritakan tentang kisahnya yang kabur naik kereta saat partisi, yang menyebabkan dirinya kehilangan adik dan ayah tercintanya. Keesokan hari, perayaan Diwali pun berjalan dengan meriah. Dan sejak hari itu, hubungan Bharat dengan Madam Sir menjadi dekat. Bahkan sekarang mereka saling mencintai. Suatu hari Bharat meminta izin kepada Madam Sir untuk pindah kerja bersama timnya di sebuah terowongan pipa gas karena gaji di sana 3 kali lipat dari yang mereka dapatkan sekarang. Madam mencegah karena resiko kerja di sana lebih tinggi, tapi Bharat dan tim sudah bertekad. Visa mereka sebentar lagi habis dan mereka membutuhkan uang yang lebih. Dengan berat hati, Madam Sir pun mengizinkannya. Keesokan hari Bharat dan tim mulai bekerja di terowongan tersebut. Awalnya pekerjaan mereka lancar. Tapi di hari ke-21, insiden menimpa mereka dan mengharuskan semua pekerja terowongan segera dievakuasi. Namun sayangnya Bharat, Vilayati dan beberapa orang terjebak di dalam terowongan. Madam Sir khawatir
khawatir dan langsung bergegas menuju lokasi. Semua orang berharap korban di terowongan bisa diselamatkan. Tapi, mengingat ledakan di bawah sangat besar, kecil kemungkinan untuk mereka selamat. Di terowongan, Vilayati merasa sedih melihat Barat tak bergerak sama sekali. Setengah sadar, Barat teringat kembali janjinya kepada ayah. Dia juga mengingat adik perempuannya, Mehek, yang sebentar lagi akan menikah. Juga Junior yang sudah lulus sekolah dan hendak melanjutkan kuliah di Universitas Delhi. Barat juga teringat Gudia yang sampai sekarang belum juga berhasil ditemukan. Hal itu membuat Barat tersadar. Dia langsung menenangkan Vilayati yang ketakutan. Lalu sekuat tenaga, Barat dan tim korban lainnya berhasil keluar dari terowongan. Madam Sir sangat bahagia melihat Barat dan lainnya selamat. Dia langsung memeluk Barat di depan banyak orang. Barat pun menjadi superhero karena telah membantu rekan-rekannya keluar dari terowongan. Keesokan hari, Barat mendapat penghargaan. Di sana, Madam Sir memberikan sambutan. Dia sangat bangga dengan Barat dan tim. Tak disangka Madam Sir juga mengumumkan bahwa dia mencintai Barat. Madam meminta Barat untuk segera menikahinya. Barat jadi malu. Namun saat makan berdua, Barat juga menyatakan cintanya. Tapi Barat menjelaskan bahwa dia belum bisa menikah karena dia sudah terikat janji kepada ayahnya untuk menjaga seluruh keluarga hingga ayah dan adik perempuannya kembali. Mendengar penjelasan Barat, Madam Sir sangat kecewa dan marah pada Barat. Dia lalu meninggalkan Barat. Scene pun berlanjut, di mana akhirnya Mehek menikah dengan pria bernama Santos. Madam Sir pun datang menemui Barat. Di depan keluarga Barat, Madam Sir meminta izin kepada ibu Barat untuk tinggal bersama Barat tanpa menikah. Mereka saling mencintai, tapi karena janji Barat pada ayahnya, mereka berdua tidak bisa menikah. Setelah memastikan Barat juga mencintai Madam Sir, ibu mengizinkan Madam Sir untuk tinggal bersama. Akhirnya mereka semua bahagia dan pernikahan Mehek berjalan dengan meriah. Madam Sir ini sangat cantik dan pintar. Dia diterima bekerja sebagai pembawa berita di salah satu stasiun TV bernama ZTV. Malam harinya, Madam Sir sukarela mengajar di sekolah malam. Dan berkat hal itu, Barat bisa menyelesaikan sekolah menengahnya. Juga Barat akhirnya bisa melamar pekerjaan di kereta api seperti ayahnya dulu. Suatu hari Barat memberitahu Vilayati bahwa dia diterima kerja di stasiun kereta. Tapi saat itu Barat malah melihat pamannya menjual toko bibinya. Padahal toko tersebut harapan satu-satunya Barat untuk dapat bertemu dengan ayahnya lagi. Barat pun memutuskan untuk mengubur mimpinya bekerja di stasiun kereta dan memilih bergabung di kapal kargo agar mendapat lebih banyak uang untuk membeli toko tersebut. Sebelum berangkat kerja, Barat meminta kepada Madam Sir untuk menjaga ibunya dan tokonya selama dia pergi, dan Madam pun setuju. Lanjut cerita, Barat dan Vilayati pun berangkat berlayar. Di hari pertama kerja, mereka berdua harus menghadapi badai yang cukup besar. Tapi satu-satunya hal yang lebih berbahaya daripada badai adalah kapten kapal bernama Sundar Singh. Kapten berkata sangat cepat, hingga seluruh awak kapal tidak ada yang tahu kaptennya ngomong apa. Di sana kapten membawa serta keluarganya ke kapal. Putri kecil kapten yang bernama Mini mengingatkan Barat akan Gudia. Hal itulah yang membuat Barat sangat semangat bekerja. Saat ada waktu luang, Barat menyempatkan bermain dengan Mini dan mengingat masa lalunya dengan Gudia. Lanjut cerita, Barat dan Vilayati mendapat gaji pertama mereka. Mereka berdua pun mendatangi tempat hiburan untuk refreshing sejenak di luar negeri. Saat itu Vilayati bertemu dengan Susan. Melihat kecantikan Susan, dia pun berniat untuk menikahinya. Mereka berdua pun menikah di India. Dan Barat hanya bisa membayangkan dirinya juga menikahi Madam Sir. Suatu hari saat mereka bekerja kembali di kapal, sejumlah perampok Afrika membajak kapal.
di mana saat itu Vilayati masih dalam masa bulan madu. Kapten dan keluarganya pun disandra. Barat mengajak Vilayati untuk membebaskan kapten dari perampok tersebut. Tapi Vilayati tidak mau karena dia baru saja menikah dan tidak mau membahayakan dirinya, mengingat dia belum mencicipi istrinya. Namun tak lama, Vilayati berubah pikiran dan langsung menemani Barat bernegosiasi dengan perampok. Brother, no fight, brother. No shoot. Vilayati terpaksa memberikan uangnya dan Barat. Tapi karena kecerdasan Barat, mereka pun berdamai. Bahkan mereka juga mengembalikan uang Vilayati. और हिंदी फिल्मों के गानों से जीती जा सकती है। Sehingga setelah mereka kembali, Barat berhasil membeli kembali toko milik bibinya. लड्डू विलायती के मन में फूट रहे थे। Lanjut cerita, dari tahun ke tahun India membuat kemajuan di setiap bidang. Salah satunya ZTV. Dan berkat pengalamannya, Madam Ser menjadi kreatif produser. Setelah menunggu lama pengajuan program miliknya yang berjudul Aku dan Milikku, berkonsep untuk menyatukan keluarga yang terpisah sejak partisi tahun 1947. Akhirnya program tersebut disetujui. Thank you, sir. Program ini menjadi peringkat pertama di acara TV nasional dan tentunya berjalan dengan lancar sesuai rencana. ZTV juga menampilkan Barat yang sedang mencari ayahnya dan juga Gudia, adiknya. Suatu hari Barat mendapat panggilan karena seorang ayah sedang mencari anaknya yang juga bernama Barat. Barat sangat semangat. Tapi seketika dia lemas, mengetahui bapak itu bukanlah bapaknya. Barat sempat putus asa. Tapi Vilayati kembali menyemangati dirinya. Tak disangka setelah 55 hari penayangan, seorang wanita dari London menghubungi ZTV untuk berbicara kepada Barat. Barat dan wanita tersebut saling menatap di layar. Mereka saling menceritakan yang dialami saat peristiwa tersebut terjadi. Barat berkata kalau adiknya punya tanda lahir di belakang telinga. Ternyata benar, wanita tersebut memang Gudia. Bahkan Gudia pun masih menyimpan bajunya saat dia masih kecil. Barat juga masih menyimpan sobekan baju tersebut. Gudia menjelaskan bahwa setelah dia di panti asuhan, dia diadopsi dan akhirnya tinggal di London. Seketika tangis haru pun pecah. Keesokan hari Gudia bersama dengan suami dan anaknya tiba di India. Dia disambut hangat oleh semua keluarganya. Setelah bertemu kembali dengan Gudia, setengah dari keinginannya menjadi kenyataan. Tapi sebelum bertemu dengan ayah, ibu meninggal. 6 bulan kemudian, paman juga meninggal. Dan sekarang Barat menjadi yang tertua di keluarganya. Scene kembali ke stasiun Atari, di mana kereta segera melintas dan saat itu juga, Barat berlari sambil memotong kue bersama Madam Ser dan keluarganya. Tapi pada malam harinya, saat Barat kembali dari tokonya, dia diserang oleh sekelompok orang suruhan Gulati. Untungnya meski sudah tua, Barat tetap bisa mengalahkan mereka semua. Keesokan hari Barat datang di pertemuan asosiasi tentang mall yang akan dibangun Gulati. Gulati sangat cemas melihat Barat yang baik-baik saja, padahal dia sudah menyuruh orang untuk melukai Barat. Lalu begitu Gulati berhasil bernegosiasi dengan pemilik toko lainnya. Namun tak disangka adik Barat yang sudah menjadi seorang pengacara membela Barat. Dia pun berhasil meyakinkan para pemilik toko untuk tidak membiarkan orang asing membangun mall di tempat mereka. Adik juga mengancam Gulati untuk menjebloskannya ke penjara karena sudah berani mengirim orang untuk melukai Barat. Barat kembali ke tokonya, dia membayangkan ayahnya hadir di hadapannya. Ayah menasihati Barat untuk melepas janjinya. Mengingat Barat sudah memenuhi semua pesan ayah untuk menjaga keluarga dengan baik. Dia juga sadar, masa sekarang berbeda dengan dulu, tapi pemikirannya masih kolot. Lalu Barat pun merelakan toko miliknya akan dijadikan sebuah mall. Karena akhirnya dia juga sadar bahwa ayahnya tidak mungkin kembali kepadanya. Barat lalu mengajak Madam Ser menikah, meski di usianya yang senja. Madam orang yang sangat sabar, dia juga bersedia menikah dengan Barat.
hingga film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.